Selamat malam, selamat datang di Jam Malam Explore bersama gue Nanda, sebelah kanan gue Didi, dan sebelah kiri gue ada Caca. Oke, berarti kita sekarang lagi di suatu tempat yang spesial di hari spesial, yaitu hari apa sekarang ya? Minggu. Sabtu ke Minggu lah. Ayo tebak di mana? Gimana nih Kak? Di mana nih Bang? dingin mukanya nih. Yang Di kulitnya dingin kota dingin di kota yang katanya cewek-ceweknya cantik semua. Udah ketebak tuh apa tuh sebagai cowok nih cewek-cewek cantik. Payem. Ya kita ada di daerah Bandung. Akhirnya kita keluar dari Bekasi. Nah sekarang kita lagi ada di tempat sebuah pabrik yang bekas peninggalan zaman Belanda. Itu udah lumayan lama ya. Nah kita mohon maaf nih ada suara-suara berisik sedikit karena memang di pinggir jalan. Langsung aja ya. Gimana nih Bang Dedi? Menurut cerita di tempat ini tuh bagaimana? Menurut informasi setempat, tempat ini tuh untuk faktanya ya, ini tuh udah kosong belasan tahun, pabrik tekstil. Yang konon katanya dulu yang malas-malasan kerja di sini itu akan disiksa sampai mati. Dan di sini juga ada penangkar buaya. Waduh. Bye-bye itu yang buaya barat, buaya darat tuh. Ya udah itu dari untuk fakta gue sih situ aja. Untuk lebih jelasnya ke mitos-mitosnya ke Kak Caca. Nah, yang udah dijelasin sama Dedi kan informasinya yang didapatkan. Terus kita ke Kak Cai yang akan menjelaskan ada apa sih di tempat ini gitu. Gimana Kak Cai? Oke, jadi untuk sementara waktu di opening ini kami masih belum bisa kasih informasi apapun sebelum nanti akhirnya kita melihat apakah benar dari fakta-fakta yang disebutkan oleh Dedi itu benar ada. Yuk nanti kita simak aja di perjalanan Jam Malam Explore. Oke, berarti kita langsung jalan aja yuk. Sebelum kita jalan jangan lupa apa? Like, komen, subscribe. Ayo kita ikutin perjalanan kita kali ini. Yuk. Ya, Wah, kaget nih. ada yang mau pakai APD-nya nggak? Luas banget. Wih, luas ya. Nah itu ada apaan tuh? Nih, coba ke situ deh. Yuk, ke situ yuk. Nih Bang Ded, aku ceritain sedikit ya di sini. Jadi karena ini pabrik tekstil peninggalan zaman Belanda waktu itu. Jadi lihat di belakang kita ini masih ada yang namanya panel-panel listrik yang memang masih zaman dulu banget ya desainnya. Ini asli. Mungkin bisa dilihat ya dari sini. Mungkin kalau misalkan kita PLN listriknya pakai ini kayak gede banget ya di rumah. Soalnya ini juga pabriknya juga luas banget. Pabriknya luas. Banget, Ini baru permulaan. Nanti bakalan ada ke belakangnya lagi. Kalau dibilang luas sih lumayan luas, total hampir 1 hektar lebih. Oke. Yuk. Oke. Makin luas di sini. Nah, ini tempatnya makin luas ya, dan konon katanya di tempat ini juga sering banyak banget gangguan-gangguan ya. Bahkan dari kita tadi sebelum syuting ada suara-suara yang juga menunjukkan mereka adanya di sini. Di sebelah sana ada suara. Ya. Nah, kita nggak tahu tuh suara apa. Jadi memang kalau dibilang dari faktanya mungkin kita berbicara dari alamnya itu ini benar ya. Baru masuk permulaan interaksinya udah banyak. Udah banyak banget. Iya, mungkin nanti kalau misalkan suaranya nggak ke-record di dalam sini, itu agak jauh berarti frekuensinya ya, karena biasa kita ngedengarnya itu pakai kuping sendiri gitu. Ya untuk sekali lagi kita mohon maaf karena ini emang lokasi di pinggir jalan, banyak suara motor-motor, Iya. suara kendaraan, suara mobil, dan lain sebagainya. Yaudah yuk lanjut lagi. Oke, yuk.
Oh. Bangunannya lumayan besar ya Bang Den. lumayan banget. Cuma satu, udah gitu masih kokoh. Masih kokoh ya, karena Untuk- kayaknya untuk bangunan zaman dulu ini bagus banget. Masih belum ada retak-retak di dinding-dindingnya. Nanda ngelihat apa? Nggak tahu apa sih? Kalau aku sih ngerasa banyak banget yang ngikutin Mana aja? di sekeliling gedung ini sih. Di sekeliling gedung. Iya. Diikutin apaan? Kalau di sini aku ngeliatnya banyak cewek. Itu yang utama, banyak cewek, cuman belum ada interaksi secara langsung yang kayak mungkin bunyi-bunyi atau langsung muncul gitu aja gitu. Kalau untuk muncul sih butuh energi yang besar juga. Ya. Iya mungkin. Cuman yang kayak mereka itu kayak ngeliatin kita aja, tapi lebih ke diem sih. Nggak ganggu, nggak apa. Oke. Belum atau gimana nggak tahu. Coba kita lihat ke ruangan selanjutnya. Yang gue dengar sih di sana itu ada sarang burung apa ya? Walet ya? Sarang burung walet ya. kayaknya ya. Coba kita. Informasinya juga katanya tempat yang paling angker daripada tempat-tempat yang lain justru ya. Iya. Dan nanti kita coba lihat ruangannya seperti apa, bisa kita buktiin benar atau enggak hawanya ya. Iya. Yuk. Boleh, yuk. Nah ini nih ruangannya. Yuk, kalau mau masuk. Tapi banyak banget burungnya di atas tuh, lagi pada. Ayo kamera kalau mau. Di dalam semua. Kalau mau di-shoot coba lihat. Bener ya berarti ya. Nanti kita langsung ke belakang ya. Nah, sebelum itu tadi kalau mungkin lewat kamera pasti kerasakan kayak gimana tempatnya, serem apa, seangker apa. Pressure-nya. Betul. Tapi kalau misalkan belum juga merasa ketakutan berarti Anda termasuk pemberani. Yuk kita Ini oke. termasuk serem banget buat kita ya, iya nggak sih? Kalau secara langsung ini memang drop banget sih. Iya. Ini bikin- Lokasi yang pas lah, ibarat kata dibilang untuk ajang pembuktian. Iya, betul. Nah, abis dari sini kita next ke Langsung. lokasi selanjutnya. Ya, ya. Oke, selanjutnya kita ke tempat yang banyak story-nya nih. Ya, yang faktanya kata orang setempat itu ada kayak dibilang bunker bukan, dibilang kolam, agak mirip ya. Untuk buat nyiksa itu orang ya. Iya. Yuk. Udah kita langsung aja. Coba kita lihat. Nah, ini nih Ini. teman-teman tempatnya. Cuman memang Sudah ketutup. udah nggak begitu kelihatan karena udah ketiban-tiban kayak ginian kan. Iya. Ini tuh tadinya tempat untuk membuang jenazah-jenazah yang udah disiksa. Nah, selanjutnya Kacai. Apa sih yang untuk mitos lebih atau dibilang mitos bukan, cerita iya, tapi pengen apa sih, gue pengen ngomong lupa lagi anjir. Gini. Sebenarnya ya dari tadi sebelum diceritain itu, pas tadi kita baru mau masuk sini, ini udah ada beberapa sebenarnya dari mohon maaf dari korban-korbannya, dari sosok-sosoknya ini sudah ada sebetulnya banyak yang gue rasain di sini. Tapi rasanya itu gue di sini nggak ngerasa takut, tapi gue kayak ngerasa sedih aja sih, kayak Iba sih, lebih ke iba. kayak nggak tega gitu. Ngerasain iya. sakit. Ngerasain sakit. Terus ada juga sebenarnya salah satu dari mereka itu udah nggak kuat gitu badannya, udah nggak kuat, tapi dia terpaksa untuk terus tetap bekerja sampai akhirnya dia merasakan kesengsaraan itu, dia disiksa terus akhirnya, dan memang betul jenazahnya dibuang ke bawah sini, ke kolam sini. Ini kebetulan kolamnya lumayan dalam. Tapi kalau untuk dipakai di pabrik tekstilnya, ini sebetulnya untuk tempat celup bahan ya, untuk kain, untuk pewarnaan ya gitu. Jadi sebetulnya sampai dari zaman yang dulu sebelum yang pabrik tekstil ini, sampai benar-benar tulang berulang gitu, sampai kering banget, udah saking benar-benar ditumpuknya banyak di sini gitu.
Tapi nggak cuma di sini, nanti ada di sebelah sana juga untuk penyiksaannya. Dan Itu lebih ke yang disiksa itu orang lokal apa orang kita, orang kita ya? iya. Jadi Disiksa sama orang mana? Belanda. Belanda ya? Nah, jadi pada sejak Oke. Sebelum lanjut cerita, gue sih dari tadi ngerasain banyak banget ya yang kayak merintih sambil duduk. Itu tuh banyak juga orang-orang yang udah lumayan berumur, udah, aduh kasihan banget sih Kak Cai, kasihan banget. Oh, sorry. Ini ada informasi, ada yang interaksi. Jadi dia ada yang punya sebenarnya rasa marah, rasa dendam. Tapi ini kurang tahu ditunjukkan untuk siapa, tapi bukan ke manusia. Mungkin pada saat itu, jadi misalkan untuk dari mereka sendiri, ketika mereka mohon maaf untuk meninggalnya secara tidak layak, biasanya masih nyangkut gitu memorinya di sini. Jadi energi-energi yang sewaktu masa hidupnya atau sakaratnya itu masih ada gitu, berasa di sini. Jadi itu yang gue rasain gitu. Jadi dia entah ini marahnya ke siapa, apa dendamnya ke siapa, apa ke dirinya dia sendiri atau memang pada saat itu ke atasannya orang-orang Belanda, gue juga kurang tahu sih. Tapi di sini memang energinya marah. Gitu. Yang lu rasain energinya ini sosoknya cewek apa cowok, Kak? Cowok. Kurang lebih sekitar umur ini masih agak muda sih, sekitar kurang lebih 30-an. Iya, betul. 30-an tahun ya, sekitar segitu kurang lebih. Ini kerasa banget. Cuman memang badannya udah capek gitu. Udah kayak kurus gitu nggak sih? Iya. Jadi kelihatan lebih agak tua, cuman umurnya masih sekitar segitu, iya. Kalau teman-teman tahu, kalau untuk yang biasanya mohon maaf sakit paru-paru yang sudah kurus banget, nah hampir seperti itu. Jadi kalau kita gemuk kan kita lihatnya fresh, terlihat seperti muda. Nah ini kalau misalkan udah seperti itu, kelihatannya seperti tua dan seperti kayak udah Sudah berumur lah. Iya, kayak gitu. Padahal masih muda lah. Iya, gitu. Dan ini mungkin nanti bisa dilihat kedalamannya seperti apa untuk sorry ya, gue bilangnya bak biar lebih gampang ya. Bak untuk pembuangan jenazahnya nanti bisa dilihat di situ. Dan dari tadi nih di belakang gue kayaknya ada orang Belanda yang ngikutin. Tapi gue nggak bisa tahu bahasanya. Tapi Deskripsi cewek. pakai payung nggak? Kenapa? Pakai bawa payung nggak? Enggak. Yang ini enggak. Nah, katanya mitosnya juga ada yang bawa payung ya. Iya, Tapi itu mitosnya. di sana sih. Nanti kita tunjukin tempatnya. Oke, nanti. Oke, untuk story di sini sementara itu dulu. Oke, kita lanjut ke penelusuran berikutnya. Ya. Kita mau masuk. Selanjutnya kita mau masuk ke ruangan yang sebenarnya ini dikunci tadinya, cuman ternyata kita dikasih akses. Ya udah kita masuk yuk. Wow. Oh, keren ya. Banyak banget barang-barangnya. Ya ampun, ini 2002. 2002 ya? 2002. Tuh, tulisannya. Terakhir ya? 2002. Iya, 14 Agustus 2022. 2022. 2002. Tuh. Ada Nih, ada yang unik nih di sini, ada mobil peninggalan. Wow. Banget. Hilux mereknya. Ini keren banget sih. Masih orisinal semua ya. mana sih? Ini tuh Kayak kalau outlet. zaman dulu tuh buat di apa sih? Pakai apa? Pribadi ya atau nganter barang Kayak- atau gimana? Kayaknya emang buat. Kayak mobil pickup. Oh, Coba deh di dalamnya. Dihordengin ya. dalamnya tuh masih bagus loh, Noh. Masih orinya semua. Masih ori semua ya. Masih bagus loh. Di dalam tuh. Tuh. Kursinya masih bagus. Kayaknya ini memang kayak ibarat mobil dinas ya. Mobil dinas. Mobil dinas gitu deh. Nih. Nih, Oh iya benar. Oh iya. mobil dinas.
Masih ada hordingnya. Ini dijual mahal guys. Sumpah. Ini unik banget. Ini tuh besi masih bagus semua loh, banget besi. Ini besi. Bagus semua. Masih kuat, masih kuat. Oke, untuk ruangan Terus kali ini ini. oli-oli masih ada nggak sih ini? Udah enggak. Oh, ada oli-oli. Masih ada oli. Oke. Terus ini ada tas juga nih. Tas apa sih? Iya. Ya ampun, masih makanannya Holanda waffle. Walanda zaman kapan ya? Iya. Zaman SD kayaknya. Boleh Ini sebut masih- merek nggak sih? Boleh. Udah nggak ada nggak sih? Udah nggak ada, selalu udah nggak produksi lagi kayaknya. Institut Teknologi Bandung. Oh, ITB. Waduh, 1920. 1920. Nggak apa-apa. Tadi di sini kayak ada yang tek gitu doang. Kayak ada yang apa? Tapi langsung nggak ada. Kayak ada yang gitu doang terus cabut. Oh, kayak ada yang nengok gitu. Iya. Ya? ngintip. Kayak ngintip. Oke. Oke, yuk kita ke lokasi Kita selanjutnya. Lanjut. Jadi ada 2 tempat gudang. Nah, sebenarnya ya kayaknya ini gudangnya itu terbentuk setelah pabrik tekstil mungkin ya. Iya. Tapi Iya. apa kurang tahu juga ya Bisa jadi mungkin ini tempat penyimpanannya aja sih kak. tempat penyimpanannya aja ya. Kayak memang ditaruh di situ, nyimpannya di situ untuk barang-barang kayak itu berarti masuknya bengkel sih kayaknya. Soalnya kan banyak oli-oli juga kan Oh, iya, tadi. bisa jadi. Nah, ini kita ke ruangan yang kedua. Wah, ini nih. Ke ruangan selanjutnya. Wah, masih ada meja-mejanya. Wow. Ih, banyak telek. Telek kelelawar. Ini masih Hati-hati ya guys, banyak paku. beneran masih Ini kayu-kayu. kayaknya kayu jati ya? Iya sih. Wah, iya cuy. Iya. Jati ini. Tapi masih kokoh itu, masih Iya nih, layak lama. pakai. Jati nggak sih? tapi kayak bukan deh kak. Bukan ya? Bukan, Kalau bukan. jati itu lebih padat. Bukan. Nih, harusnya ini lebih Nih yang padat. jati itu ini nih. Kayaknya ini nih. Oh iya benar. Ini jati, iya. Iya. Bisa gue bedain nih. Jati nih kayaknya nih. Oh ini kayaknya meja kerja ya? Ini nih meja biasa juga nih. Meja kerja kan? Iya. Zaman dulu. Mau bawa pulang nggak? Waduh, ini jual mahal nih. Jadi itu mahal. Mahal banget. Oh ini banget. Kayaknya dulu zaman bekas office-nya kali ya? Oh, mungkin Bisa office jadi. yang di depan ini barang-barangnya jadi ditaruh sini Gudang semua. ya, ibarat kata Gudang, gudang. ibarat Gudang, katanya iya. emang bener gudang. Betul, gudang. Betul. Ini udah Ada lambang Garuda guys. Lambang Garuda. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Sayang juga ya nggak dipakai iya, gini-gini. sayang sih. Ini masih gokil juga ya. Zaman dulu masih yang bener-bener Oh, yang yang bener-bener ori banget yang Iya, kalau gambarnya sekarang kan figura timbul. doang ya. Iya. Ini masih yang gambarnya Timbul. timbul gitu, ini keren banget. Tapi bintangnya potek. Sayang nih. Keren. Tapi zaman dulu gokil banget sih. Kalau bikin sesuatu itu Gak setengah-setengah nggak ya? setengah-setengah. Iya, betul. Nggak kayak sekarang. Gimana? Nggak kayak sekarang. Gak kayak sekarang. Tapi ini barang-barangnya masih banyak banget, sayang banget ya. Iya tuh di Besi Terlepas dari barang-barang. Waduh. Apa sih yang dilihat atau dirasa sih untuk tempat terakhir ini? Kalau dari gue sendiri sih nggak terlalu banyak yang kayak sebelumnya ya, yang tempat-tempat kayak di gudang gitu. Iya, soalnya biasanya kalau misalkan untuk gudang itu kan banyak barang. Biasanya yang kayak gitu-gitu lebih suka yang tempat kosong. Iya. Ketimbang yang banyak barang sih. Gitu. Kalau di sini lebih ngerasa ini aja sih, lebih ngerasa apa? Pengap. Bukan pengap. Aura dari barangnya kayak Iya, gimana sih auranya dari zaman-zaman masa lalu. dulunya, masa lalunya, bener. Lebih ke situ aja sih. Kayak kan kalau ngeliat kayak Garuda ini, wah ini zaman dulu banget nih gitu. Terus meja-mejanya kayak kita tuh jadi ngebayangin di masa lampau. Asli itu. Asli ya Bang Ded?
Asli. Keren. Ya, Oke. bagus banget. Oke. Sekian, Kita lanjut aja. Lanjut Langsung ke aja ya? lokasi berikutnya. Yuk. yuk. Jadi kita tadi nggak ngobrol sama sekali, jadi bener-bener ini real, nggak pakai settingan sama sekali. Ada 4 sosok yang aku lihat ya. Sosok satu di gudang satu, ya, cewek atau cowok saya nggak yakin, bener-bener nggak yakin. Saya ngomong apa adanya ya. Dia bungkuk, dia ada punuknya. Nah, wajahnya itu ada yang berdarah sebelah, yang sebelah lagi kayak ada air, bener-bener air itu, air kayak lendir-lendirnya dia. Kemudian dia itu pas kita datang dia tuh kayak penasaran ngelihat nih siapa sih, dia ngomong gitu. Makanya dia berdiri di sudut aja, dia mantau. Terus dia suka rubah wujud jadi seperti Noni. Jadi dia tadi kalau Mbak tadi bilang sempat kayak kadang kok ada yang bau payung, ternyata enggak gitu ya. Nah ini orang ini bukan orang, maksudnya sosok ini yang kadang suka menyerupai. Kemudian matanya kayak mau keluar. Kemudian dia tuh rambutnya lurus jarang-jarang ya. Terus juga kalau disentuh panas. Jadi kebetulan ketika teman-teman setting, ini real ya. Kalau saya doang itu bisa jadi saya yang bohong, tapi saya si Abiu sama si Rafli tadi. Ya megang juga, bener-bener megang. Dan ada aku ajakin megang. Rafli megang kepalanya yang sini, Abiu megang wajahnya yang sini, dan dia ngerasain basah. Ini real ya. Iya, betul. Sosok yang kedua pendek kayak anak kecil, mukanya tua, ya. Terus dia, aku nggak tahu tingginya segimana, pokoknya kayak sekitar 120 sentian ya. Suka lari-lari iseng, suka keliling di tiang-tiang tadi gudang satu. Kemudian lokasinya itu dekat kayu pintu. Tadi aku udah fotoin juga kok. Tapi bukan tuyul, dia bukan tuyul ya. Iya. Nah ini yang tadi Mbak bilang di gudang satu. Ini kita nggak ngobrol ya. Iya. Benar-benar dari saya nggak ngobrol sama sekali. Baru ketemu ini guys. Nggak suka cahaya, kurus kering, bener kan? Bajunya coklat kayak pakaian dinas. Dia cowok, bapak tua, suka geser-geser pintu besi. Jadi kalau tadi kita lewatin ada pintu besi, dia suka geser-geser pintu besi itu. Dan dia suka pindah ke sudut ruangan gudang 2 yang sebelah sini. Tadi kalau pas kita keliling, dia suka pindah ke situ. Dan sosok yang keempat ini Teteh. Tadi kalau ada yang nggak tadi saya bilang permisi Teh, aku bilang gitu. Ini lagi di sini lagi duduk. Teteh dekat kolam belakang lagi duduk, wangi kembang sekaligus bangkai. Tadi siapa yang nunjuk di sini? Bilang ya bener ya di lorong ini ya. Dan dia tadi kayak makan wangi dupa. Itu sih yang bisa aku jelasin. Ini kita nggak ngobrol sama sekali. Ini yang aku lihat, ini aku rasain, dan emang aku ngelihat ini gitu loh. Kita nggak ngobrol ya. Berarti bener ya, nggak ada settingan ya. Itu aja sih. Gue mau nambahin, jadi kenapa adanya tadi untuk penjelasan seperti ini kita belum kenalin sebelumnya tadi sama yang ngejelasin. Jadi keburu memang pas tadi kebetulan gue ada masuk, jadi kebetulan masnya datang terus menceritakan dengan sosoknya, benar nggak sih? Jadi memang sebetulnya ketika tadi gue dan Nanda sama Dedi melakukan penelusuran, panggilnya apa, kakak, mas, akang? Kak aja lah. Kakak siapa? AG. Kakak AG ini sebetulnya di depan. Gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada interaksi apapun, ya nggak mungkin kita WhatsApp kan gitu. Di sini ada ini, terus lo jelasin nggak gitu, nggak ada seperti itu. Jadi tadi makanya langsung pas cerita itu hampir benar semuanya. Iya betul. Apa yang kita alamin semua selama ekspor tuh bukan hampir sih, 100% ya, benar semua. Ya memang misalkan segi dari orang awam bilangnya ini settingan atau apalah gitu kan. Ya ini mah gimmick lah buat apa gitu ya. Monggo silakan. Itu pendapat orang itu beda-beda memang. Tapi kalau misalkan andai kata emang kalian memang nggak percaya, monggo ikut rasakan apa yang kita rasain semuanya. Betul begitu Kak? Betul. Nah untuk penjelasan ada apa sih di sini yang tadi kita tanyain di awal itu kan udah dijelaskan oleh Mas Age, Kak Age ini. Nah, terus untuk tempat ini gimana nih Kak? Menurut kita lumayan, cuman
apa ya, karena kita juga baru keluar kota kali ya, baru keluar Bekasi tuh ini, jadi ketemu excited banget hal-hal gitu. yang baru gitu. Jadinya seru sih, seru. Oh ya, tadi ada sempat kita miss. Gue mau nanya nih sama Kak Age. Tadi apa sih yang kepikiran buat Kak Age tiba-tiba pengen deskripsiin dari beberapa sosok itu? Sebenarnya sih bukan pengen deskripsiin, saya cuman kayak apa yang saya lihat saya pengen share aja gitu. Karena ya memang penghuni sini sih rata-rata saya kurang tahu ya itu emang menghuni di sini atau dia Transit ya? tertarik untuk datang ke bangunan tua. Itu yang pertama. Memang sih daya tariknya lumayan meskipun sebelah pabrik kita, maksudnya pabrik yang di sini ada pabrik yang masih operasi juga. Cuman gak menutup kemungkinan mereka emang senang ada di sini gitu, ya bolak-balik di sini, dan emang mereka suka menyerupai, kadang suka iseng gitu ngerjain orang, kadang pedagang di depan suka diisengin juga, mungkin sama sosok yang anak kecil itu. Pernah sih katanya, dan memang saya lihat juga sedikit dia suka kayak menyerupai anak kecil, mesen nasi goreng kayak gitu. Habis itu dia masuk ke bangunan ini dan emang bangunan ini dikunci, sempat nggak ada penjaganya sama sekali kala itu. Oh, berarti Suka menyerupai. Oke, berarti si abang nasi goreng ini nggak ngeh ya kalau Ya, emang awalnya bukan nggak orang ngeh. ya? Dan itu pas ketiga kalinya kejadian baru dia ngeh gitu. Jadi udah ternyata bukan nggak orang cuma gitu sekali, ya? iya bukan orang. Dan itu yang sosok yang emang yang kecil itu. Tapi bukan tuyul ya, nih mukanya bapak-bapak, ya kayak bapak-bapak tua, tapi pendek lah gitu. Oh, oke. Jadi untuk kesimpulan untuk tempat ini nih, fakta atau mitos? Fakta sih. Fakta. Oke, untuk dari Mas KG nih, kita ada nggak sih sepatah dua kata buat yang nonton untuk kesan-kesannya apapun itulah. Kalau pesan saya sih setiap di bangunan tua pasti ada, atau bangunan apapun tuh pasti ada penunggunya. Yang penting jaga sikap, jaga lisan aja sih, gitu aja. Lebih ke attitude ya. Iya. Betul. Mengucap salam, jangan lupa untuk mengucap salam ketika kita masuk ke lokasi baru, ke tempat baru gitu. Ya kita kan tujuannya untuk silaturahmi, bukan untuk mengganggu. Lagi menantang ya. Iya betul. Iya, dan terakhir kayak ini kan sejarahnya adalah pada zaman Belanda ini adanya namanya kerja rodi, kerja Romusa apa rodi ya. Zaman Belanda tuh rodi ya, kerja rodi. Jadi ibaratnya gini, zaman dulu aja orang kerja yang kita nggak benar-benar yang males-malesan banget aja disiksa sampai mati. Coba bayangin yang zaman sekarang orang yang cuman kerja segitu ngeluhnya seampun-ampun gitu. Bahkan nggak sampai mati aja cuman jadi bilang rasanya gue kerja kayak mau mati ya terus. Yang ini yang udah kerja di sini mati beneran gitu. Jadi buat untuk generasi muda zaman sekarang lebih rajin lagi ditingkatin. Terus jangan gampang nyerah, jangan gampang ngeluh. Kalau emang niatnya untuk cari rezeki, jemputlah rezeki itu. Jangan mengeluh di tengah jalan. Itu sih. Duh, dalam banget itu ya. Dalam banget itu sumpah. Banget. Oke, berarti dari kita itu aja kali ya. Jangan lupa, oh ya, gue Dedi. Gue Caca. Gue Nanda. Gua Age. Dan terima kasih untuk KG udah membantu kita. Teman kita di Bandung. Untuk membuktikan secara Tidak langsung. iya, gambar gitu, tulisan. Terima kasih Kak. Sama. Oke, kita tutup explore kita kali ini. See you.